berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Selamat merayakan Ekaristi bersama keluarga, sahabat, kenalan, komunitas dimanapun Anda berada. Pada hari Minggu 21 Agustus 2022. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pendengar setia, Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kalau kita perhatikan saudari-saudara, sudah menjadi pemandangan umum tiap-tiap tahun di negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia. Setiap kali menjelang Lebaran, kita akan melihat arus mudik yang luar biasa. Lalu nanti arus balik yang juga luar biasa. Entah itu di stasiun, entah itu di terminal, entah itu kepadatan, kemacetan yang luar biasa di jalan-jalan, baik di tol maupun di jalan yang biasa. Syukur kepada Allah saudari-saudara tahun ini bahwa seluruh perjalanan mudik dan balik berlangsung dengan baik, lancar, atas pembangunan yang luar biasa, khususnya konektivitas yang telah diperjuangkan oleh Bapak Jokowi bersama dengan pemerintahannya. Segala sesuatu menjadi lancar, tapi dulu-dulu hal itu sesuatu yang jarang terjadi kalau bisa lancar. Bahkan beberapa tahun sebelumnya kita tahu ada korban banyak yang meninggal di jalan karena kelamaan mengantre keluar dari jalan tol. Saudari-saudara umat beriman terkasih, orang rela berjuang dengan antrian yang panjang dan lama untuk mendapatkan tiket dulu. Dan tidak selesai di situ saudari-saudara, setelah mendapatkan tiket orang masih harus terus untuk berjuang rebutan, bersesak-sesakan masuk pintu yang sempit, takut ketinggalan dan sebagainya. Beberapa tahun yang lalu tidak jarang kita lihat orang
melewati jendela untuk bisa masuk ke dalam kereta api misalnya. Menjebol kadang-kadang terjadi. Tapi itu memang pemandangan beberapa tahun atau belasan tahun yang lalu bahkan. Pemandangan seperti ini saudara-saudari menarik karena memperlihatkan perjuangan keras untuk masuk ke dalam dan akan dapat merayakan Lebaran, bersuka cita, bersilaturahmi, bermaaf-maafan dengan keluarga di kampung halaman. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Fenomena pintu sesak ini tidak hanya menyangkut pengalaman manusia di dunia. Sungguh tidak hanya menyangkut pengalaman manusia di dunia ini saja. Tidak hanya menyangkut arus mudik lebaran atau arus balik. Tapi ini juga menyangkut perjalanan hidup kita menuju ke tanah air surgawi. Menuju kepada Bapa. Ibarat arus mudik saudara-saudari, tiket sudah di tangan melalui baptisan. Kapanpun Anda dibaptis. Namun masih perlu berjuang melewati pintu yang sesak itu, pintu yang sempit. Sehingga Yesus dalam Injil hari ini mengatakan kepada kita, berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Katakanlah saudari-saudara, dengan sakramen baptis, tiket sudah di tangan. Itu titik aman pertama. Tetapi untuk masuk ke dalam, masih dibutuhkan perjuangan. Jadi sepanjang hidup, sepanjang Tuhan masih memberi kita kesempatan, itu adalah perjuangan menuju ke tujuan akhir. Menurut Nabi Yesaya, saudari-saudara, Tuhan akan mengumpulkan semua bangsa dari segala bahasa. Mereka akan datang melihat kemuliaanku. Tetapi tentu saja tidak otomatis. Tidak secara otomatis semua orang akan diselamatkan. Semua orang akan masuk surga. Tidak otomatis semua orang akan melihat kemuliaan Allah. Bahkan kalau dibaptis atau sudah dibaptis sekalipun. Untuk itulah saudari-saudara menjawab pertanyaan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus mengatakan, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Sebab banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Saudari-saudara, Yesus dengan jujur mengatakan kepada kita, tidak hanya kepada para pendengarnya 2000 tahun yang lalu, bahwa kita harus berjuang melalui pintu yang sesak itu. Semua orang mau masuk surga tentu. Tapi apakah semua layak masuk surga? Itu soal lain. Tergantung bagaimana kita hidup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudari-saudara, mengapa tidak semua orang otomatis masuk surga? Karena rupa-rupanya saudari-saudara, banyak orang yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Sudah dibaptis tetapi hal-hal yang bersifat duniawi semata juga dikejar. Urusan kedanggingan terlalu banyak orang yang suka. Banyak orang melakukan kejahatan, tipu muslihat, ketidakadilan. Tentu saja saudara-saudari, kita bisa mengerti mengapa kemudian dalam Injil tadi dikatakan, enyahlah dari hadapanku hai kamu pembuat kejahatan. Tentu saja saudari-saudara, Tuhan menghendaki manusia bekerja, manusia berkarya, manusia melayani. Tapi rupa-rupanya manusia terlalu sibuk mengurus dunia dengan segala tawarannya.
dan akhirnya melupakan sang pemilik dunia. Saking sibuknya, lupa Tuhan. Akibatnya, lalu kemudian bisa menderita penyakit S3. Stres, stroke, lalu stop. Sudah S3, stres, stroke, stop, tidak masuk surga lagi. Rugi 2 kali. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Manusia, kita ini seringkali menghindari tantangan. Seringkali menghindari penderitaan, perjuangan, dan mengambil jalan pintas dalam mencapai sesuatu. Kadang-kadang bisa terjadi situasi ini, saudara-saudari. Untuk apa jujur kalau semua orang melakukan korupsi? Untuk apa miskin kalau ternyata mudah menjadi kaya dengan cara yang tidak halal? Untuk apa disiplin kalau ternyata semua orang juga sama saja? Untuk apa berdoa kalau yang berdoa saja hidupnya tidak lebih baik? Itu berarti saudara-saudari berkompromi dengan dunia dan segala tawarannya. Itulah tipu daya dunia yang menyesatkan. Tetapi ironisnya justru di sini saudari-saudara. Banyak orang yang ingin sekuat baja tetapi tidak mau ditempah. Banyak orang ingin seharum rupa tapi tidak mau terbakar. Banyak orang ingin kinclong bak emas tetapi tidak mau dilebur. Banyak orang yang ingin berguna tapi tidak punya pemberian diri. Banyak yang ingin mengasihi tapi tidak mau mengampuni. Banyak yang ingin jadi baik tapi tidak mau berbuat yang benar. Banyak yang ingin bertahan dalam pernikahan tapi tidak mau memupuk merawat cinta. Banyak yang ingin jadi pahlawan tetapi tidak mau berkorban. Banyak yang ingin masuk surga saudari-saudara tapi tidak mau hidup menurut nilai-nilai kerajaan yang diwartakan, yang diajarkan oleh Yesus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Tuhan mengundang kita semua masuk di dalam kerajaannya yang sempit, melalui pintu yang sempit. Pintu kerajaan surga memang terbuka bagi semua orang. Namun, sempit dan membutuhkan perjuangan. Saudari-saudara, seringkali kita mengalami penderitaan tetapi tetap setia. Mengalami godaan tetapi tetap teguh. Mengalami tantangan tetapi tidak mundur tanpa berita. Mengalami kritik tapi tetap melayani sesama. Barangkali itulah cara Tuhan menghajar kita manusia yang dikasihinya untuk semakin memurnikan motivasi, memurnikan iman, semangat pelayanan, dan kesetiaan kita mengikuti Dia yang adalah jalan sekaligus pintu bagi kita. Menurut Rasul Paulus, saudara-saudari, penderitaan itu apapun bentuknya, beban, pergumulan, salib kehidupan, penganiayaan, penderitaan, dan sebagainya, itu adalah konsekuensi menjadi pengikut Kristus. Bukan kutuk, tetapi justru menjadi berkat. Penderitaan, pergumulan, sakit berkepanjangan, beban dan salib-salib kehidupan dapat menjadi berkat kalau itu membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Karena menjadi berkat itu berarti bahwa penderitaan akan berakhir dengan sukacita, happy ending. Penderitaan menghasilkan buah kebenaran
yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Saudara-saudara, urusan kita sebagai murid Yesus bukan untuk mengetahui siapa yang akan masuk surga. Tapi apa yang harus kita kerjakan sepanjang hidup ini untuk memastikan bahwa kita pun termasuk salah satu yang berhasil masuk melalui pintu yang sempit itu. Dengan demikian, berjuang untuk masuk sepanjang hidup ini adalah mesti menjadi menu harian kita, sekaligus menjadi program seumur hidup. Setiap hari atau tiap-tiap hari. Mari saudara-saudari, kita berjuang supaya kita tidak hanya berhasil katakanlah memegang tiket, tapi juga berhasil memasuki kerajaannya melalui pintu yang sempit itu. Selamat berjuang saudari-saudara. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menghendaki kami semua boleh melihat kemuliaan surgawi-Mu. Kami telah memutuskan untuk mengikuti Engkau. Kami telah dibaptis. Kami telah menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Namun seringkali kami juga gagal, rapuh di dalam perjuangan untuk hidup sebagai anak-anak yang telah Kau pilih, sebagai orang-orang yang telah percaya kepadamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa dikuatkan, agar kami senantiasa diajari, agar kami senantiasa diingatkan dan diteguhkan untuk hidup di jalan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Semoga pada akhirnya kami semua boleh bersuka cita setelah melewati pintu yang sempit itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.